Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyain wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salam serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang ini. Yang kami hormati Pak Ardian dari Tama Empil sebagai dosen pengampu filsafat umum dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya Novia Asmul Hasanah dengan NIM 2121036 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan teman saya Maulida Afia dengan NIM 2121034 sebagai pemateri kedua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai manusia. Pembahasan yang kami ambil ada dua, yaitu yang pertama teori Aristoteles, yang kedua manusia menurut Aristoteles. Teori Aristoteles dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, secara alami, wanita tercipta sebagai makhluk inferior dan laki-laki adalah superior. Aristoteles mengatakan bahwa wanita memiliki gigi lebih sedikit daripada pria. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa dibandingkan laki-laki, wanita secara alami merupakan makhluk yang tidak dewasa, kurang, lemah, dan cacat. Ia juga mengatakan bahwa pria memiliki darah yang lebih panas daripada wanita, memiliki peran yang lebih penting dalam reproduksi dan umumnya lebih sempurna. Yang kedua, belut dan beberapa hewan lain tidak memiliki reproduksi melainkan tercipta dari benda mati. Teori ini juga dicetuskan Aristoteles ketika ia mengamati belut. Saat ia memotong seekor belut, ia tidak menemukan sperma dan telur seperti yang ia temukan di dalam ikan lain. Dari sana Aristoteles berkesimpulan bahwa belut tidak memiliki reproduksi. Hewan ini secara spontan dihasilkan dari lumpur. Yang kedua, keabadian dunia. Aristoteles juga mengatakan bahwa alam semesta termasuk bumi dan seisinya telah ada seperti sekarang sejak zaman dahulu dan akan seperti ini selama-lamanya. Dirinya tidak mempertimbangkan mengenai teori evolusi sama sekali, padahal zaman itu para penjajah telah menemukan fosil hewan-hewan seperti fosil ikan dan kerang yang ditemukan di gunung ataupun gurun. Yang keempat, bumi merupakan pusat alam semesta. Aristoteles adalah seorang penganut teori geosentris. Dia berpikir bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Kemudian matahari, bulan, planet, dan bintang-bintang berputar mengitari bumi. Dan teori ini dipercaya hingga kurun waktu yang sangat lama. Hingga kemudian para astronom lain seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler dapat menunjukkan bahwa pemikiran Aristoteles adalah salah. Selain itu, Aristoteles juga memiliki keyakinan bahwa benda-benda langit itu hidup. Mereka adalah makhluk-makhluk hidup yang paling sempurna seperti dewa. Maka dari itu, benda-benda langit dapat berada di luar angkasa tanpa memerlukan sayap. Yang kelima, beberapa orang secara alami memang dilahirkan sebagai budak. Aristoteles pernah berpendapat bahwa beberapa orang secara alami memang terlahir sebagai budak, sehingga pantas diperbudakan. Orang-orang yang ia anggap secara alami memang pantas diperbudak adalah tipe orang yang memiliki kemampuan untuk menerima perintah, tetapi tidak cukup pintar untuk berpikir sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian manusia. Pengertian manusia menurut Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah sun politikon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles,
kegiatan manusia yang paling luhur itu adalah kegiatan berfilsafat. Karena berfilsafat itu adalah kegiatan akal budi manusia yang disebut logos atau nous, yang bersifat ilahi. Dengan demikian, manusia tidak hanya sebagai zoon politikon, tetapi juga makhluk berakal budi atau zoon logon ekon. Menurut Aristoteles, agar manusia sungguh-sungguh merasa bahagia, tidak cukup jika aktivitasnya dilakukan dengan sembarang cara saja. Dengan kata lain, manusia disebut bahagia jika ia menjalankan aktivitasnya dengan baik. Atau seperti dirumuskan oleh Aristoteles sendiri, ia harus menjalankan aktivitasnya menurut keutamaan. Keutamaan atau artefintu menurut Aristoteles adalah kecondongan ke arah yang baik. Adanya suatu keutamaan berarti orang itu pada dasarnya sudah mempunyai arah tertentu. Dengan adanya arah tersebut mempermudah dan memperlicin setiap pengambilan sikap baru ke arah itu. Baik, terima kasih atas presentasi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.